Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 Teknik Industri kelas mata mata kuliah Perancangan Teknik Industri A1 dari kelompok 12 PT Genma Indonesia ingin mempresentasikan mengenai final produk modul produk 7 kami. Di sini kami beranggotakan kan ada 5 anggota, ada Kemal Salam, ada Fadil Farid, ada M. Patriot Adiluhung, ada M. Razak Multazam, dan ada saya sendiri, Rafsyatra Wicaksono. Next. Baik, selanjutnya ada tahap satu yaitu mengenai analisis lokasi pembangunan pabrik. Pada tahap ini PT Gama Indonesia itu memutuskan untuk memilih Kabupaten Boyolali sebagai pembangunan pabrik berdasarkan analisis sebelumnya yang kami lakukan di modul 3. Kemudian Boyolali ini memiliki keunggulan beberapa aspek yang mendukung keberlanjutan profitabilitas perusahaan seperti eh, Boyolali ini dikenal sebagai daerah yang berkembang pesat dengan berbagai fasilitas penunjang industri dan infrastruktur publik yang baik. Dan daerah ini juga memiliki akses ke bandara seperti Bandara Adi Sumarno di Solo dan Pelabuhan Tanjung Emas di Semarang, yang merupakan titik akses utama untuk ekspor dan impor barang. Kemudian, Kabupaten Boyolali ini secara topografi terletak di dataran yang cocok untuk pembangunan industri dengan area cukup luas untuk rencana ekspansi di masa depan. Kemudian wilayah ini memiliki lingkungan yang mendukung pengembangan industri secara berkelanjutan dengan gambaran lokasi di peta dan deskripsi daerah sekitar ini. Keputusan untuk memilih Boyolali sebagai lokasi pabrik semakin kuat karena memenuhi kebutuhan aksesibilitas, infrastruktur, dan dukungan lingkungan yang ideal bagi operasional perusahaan, khususnya PT Genma Indonesia. Baik, selanjutnya mengenai tahap 2 analisis desain fasilitas. Jadi ada beberapa tahap, ada fase prekonstruksi dan konstruksi yang dimana fase itu adalah sebelum tahun 2024 atau tahun yang dimana kita memulai perusahaan kita eh, di fase itu. Lalu ada fase operasional yang dimana fase operasional kita sudah memulai dalam pengoperasional dalam perusahaan kita. Lalu ada tiga yang terakhir ya ada fase development yang dimana fase development itu tahap pengembangan dari perusahaan kita yang sudah berjalan. Next. Eh, jadi di fase pre-construction berlangsung pada tahun 2022 sampai hingga tahun 2024, tentunya sebelum tahun 2024. Lalu di fase operasional yang dimana kita menentukannya tahun 2027 sampai 2030. Lalu di fase development itu tahun 2031 sampai dengan tahun 2033. Yang dimana di sini ada ruang besar, ada 5 ruang besar, ada produksi, office, lalu ada parkir, ada musola, ada lain-lain. Terus atas lagi sedikit lah. Jadi ada beberapa produksi, ada cutting station, ada sewing station, ada assembly station, lalu ada fase 1, fase 2, fase 3, yang dimana itu adalah ruang-ruangnya. Kalau dalam contoh cutting station ada satu, di fase 1 sudah ada satu ruang, ada di fase 2 ada satu, di fase 3 ada satu, masih belum ada pengembangan. Langsung bawa bawa lagi. Dalam contoh juga ada di ruang divisi hukum dan legalitas divisi K3 divisi Firman CSR itu ada fase 1 itu masih nol, lalu fase kedua masih nol, lalu di fase 3 kita baru ada ruangannya. Karena apa? Karena di tahun sebelum tahun 2031 itu belum ada ruang divisi hukum dan legalitas. Lalu di tahun ketiga pada waktu masa development itu di baru ada ruang divisi hukum. Tuh. Bawa lagi. Selanjutnya, selanjutnya bawah. Lalu ada departemen, ada kebutuhan tenaga kerja. Kita menurut modul sebelumnya, modul 6 ada departemen, ada direktur utama. Kita di fase pertama cuma ada direktur utama saja. Lah, di lain-lainnya masih fase pertama masih nol. Lalu eh, kita menentukannya sesuai dengan tahun operasional dan tahun development. Dalam contoh keuangan, ada staf keuangan itu di fase kedua sudah ada 2 orang, lalu di fase ketiga tahun terakhir 2033 itu bertambah menjadi 3 orang, seperti itu. Dalam contoh juga tahap produksi cutting station,
Di fase kedua sudah ada 2 orang, di fase ketiga ada 3 orang, lalu di saving station fase kedua ada 22 orang, di fase ketiga 38 orang. Next. Oke, selanjutnya ada analisa kebutuhan fasilitas dan luas. Jadi pada analisa kebutuhan fasilitas dan luas ini eh, adalah menentukan fasilitas dan luas yang dibutuhkan untuk setiap ruang dalam tata letak pabrik atau fasilitas di dalam sebuah produksi untuk menjadi salah satu itu tuh hal yang sangat penting. Nah, di dalam hal ini itu terdapat allowance yang kita gunakan itu berdasarkan daripada penelitian yang dilakukan sebelumnya yang dilakukan oleh Salsabila itu menggunakan allowance sebesar 100%. Yang mana alasan penggunaan tersebut itu untuk memastikan bahwa semua faktor yang mempengaruhi desain tata letak fasilitas dan biaya material handling itu diperhitungkan secara menyeluruh. Nah, sedangkan island kita pakai itu sebesar 50% itu berdasarkan daripada penelitian yang dilakukan sebelumnya juga oleh Sing and Yilma, di mana penggunaan ISO sebesar 50 ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih efisien, aman, dan produktif, serta mengatasi masalah yang ada di dalam tata letak yang ada sebelumnya yang tidak optimal seperti itu. Nah, seperti contoh, boleh ke bawah. Ini merupakan perhitungan dari ruang direktur utama, terdapat meja, kursi, lemari, dan area tamu yang eh, dengan angka-angka sebagai berikut. Nah, ini tuh ada jumlah di sini, di mana kita jumlah di sini tuh mengacu kepada jumlah daripada kebutuhan tenaga kerja yang sudah dijelaskan sebelumnya di 72.1. Namun ada beberapa komponen yang kita tidak mengikuti daripada jumlah tersebut seperti forklift karena kalau kita mengikuti jumlah tersebut itu akan membengkakkan kepada biaya akhir yang kita perhitungkan nantinya seperti itu. Boleh di next saja. Sudah dijelaskan tadi sebelumnya. Langsung di next. Selanjutnya adalah Activity Relationship Chart atau ARC yang merupakan suatu teknik untuk mengukur dari hubungan kegiatan-kegiatan yang terjadi antar departemen. Dan ARC ini merencanakan keterkaitan antar departemen yang menjadi elemen penting pada perencanaan tata letak fasilitas. Itu adalah contoh gambar dari ARC yang nomor 1, 2, sampai 3 adalah ruang. Dan nomor selanjutnya merupakan nomor dari kode derajat yang untuk blok yang kedua di bawah adalah nomor dari alasan dari 1 hingga 7. Next. Berikut adalah dari pada ruang keseluruhan fase 1 dapat ruang dan pada rincian ruang pada office pada fase 1. Next. Pada eh, sendiri kan untuk sebelum terjadinya proses pembangunan pabrik dan belum ada ruang produksi, kemudian untuk fase operasional keseluruhan fase 2 sebagai berikut terdapat 5 ruang besar dan office
sih. Next. Selanjutnya untuk fase development penjelasan lebih lanjut. Baik, selanjutnya adalah activity relationship diagram. RD ini adalah diagram hubungan antar aktivitas berdasarkan tingkat prioritas kedekatannya, sehingga diharapkan ongkos handling minimum. Untuk ARD ditunjukkan pada gambar 7.3 seperti ini. Di ARD ini, eh, jadi ARD ini mengikuti ARC sebelumnya. Kemudian berikut adalah kode garis analis ARD seperti yang ditunjukkan pada tabel 7.7. Kemudian selanjutnya kami membuat worksheet ARC fase 1 dulu. Kemudian selanjutnya setelah membuat worksheet, baru membuat ARD yang pertama dari ARD keseluruhan pada fase 1, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Kemudian Office fase 2 yaitu Detail Office fase 2. Detail Office fase 1, mohon maaf. eh, Seperti yang awal, kami membuat worksheet ARC fase 2. Kemudian setelah dibuatnya worksheet ARC, kami membuat ARD keseluruhan fase 2 seperti yang ditunjukkan pada gambar. Kemudian ada detail ARD Office fase 2 yang ditunjukkan pada gambar. Selanjutnya, special relationship diagram dalam satu ruang. SRD ini sama seperti ARCD sebelumnya, tetapi SRD mempertimbangkan luas ruangan. Berikut adalah gambar analisis SRD pada setiap fase dan menyelesaikan kebutuhan ruang yang sudah ditentukan sebelumnya. Berikut adalah keseluruhan fase 1. Keseluruhan fase 1, kami memakai perbandingan 1:10 pada luas aslinya, seperti yang dijelaskan tadi pada 722. Kemudian setelah melakukan menggambar SRD keseluruhan fase 1, kami melakukan eh, analisis block plan untuk mendukung penentuan layout eh, fase 1 ini. Kemudian setelah melakukan simulasi block plan, didapatkan skor tiga alternatif dan skor paling efisiensi layout yaitu sebesar 0,88. Dan berikut adalah bentuk overall layout fase 1 berdasarkan block plan yang telah kami buat. Kemudian office fase 1, detail office fase 1 berikut adalah SRD-nya dengan mempertimbangkan eh, luas ruangan dengan perbandingan 1:10 seperti yang ada di bab 722. Kemudian selanjutnya fase operasional. Ini keseluruhan fase 2 fase operasional sama seperti sebelumnya. Kemudian kami juga melakukan analisis block plan kembali untuk menentukan layout keseluruhan fase 2 ini. Setelah dilakukan simulasi block plan, eh, kemudian kami juga melakukan eh, membuat layout overall block layout fase 2 ini berdasarkan block plan. Kemudian selanjutnya ada detail fase 2. Berikut adalah SRD detail fase office fase 2. Kemudian selanjutnya ada detail produksi office fase 2 seperti yang ditunjukkan pada gambar.
Baik, selanjutnya mengenai detail layout player. Jadi kita menggunakan di fase ketiga. Di bawah lagi, langsung ke bawah saja, dilihatkan gambarnya. Kita menentukannya dari ARC, ARD, lalu SRD, lalu juga kita menentukannya sesuai dengan block plan. Lanjut saja ke bawah, lanjut saja ke bawah, lanjut. Oke, ada beberapa desain, ada layout layout 2D sama layout 3D. Lanjut ke bawah-bawah saja, bisa dilihatkan desainnya. Oke, ada masjid, ada musola, lalu ada ruang meeting, ada kantin, lalu ada warehouse-nya. Lanjut ke bawah saja, pelan-pelan. Itu ada juga sesuai kita sesuai menggunakan block plan yang sudah dianalisis. Uh, Oke, lanjut. Berikut merupakan gambar Baik, gambar. yang terakhir yaitu rekapitulasi biaya. Jadi di penggolongan rekapitulasi biaya ini ada tiga golongan yaitu A, B, C, di mana golongan A adalah tanah dan perizinan, B adalah bangunan, dan C adalah furnitur. Nah, di tahapan pertama yaitu di fase pre-construction dan construction ini terjadi pada tahun 2023, di mana biaya paling besar terjadi di golongan A dan golongan B karena pada saat itu perusahaan baru berdiri, jadi biayanya difokuskan untuk pembelian tanah, perizinan, dan pembangunan fasilitas-fasilitas pabrik. Dan untuk golongan C-nya yaitu di furnitur hanya sedikit saja karena masih belum beroperasi. Untuk di fase selanjutnya yaitu 2024 ketika perusahaan telah beroperasi, golongan A dan golongan B sudah tidak ada lagi biayanya. Biayanya berfokus di golongan C yaitu di pemenuhan fasilitas seperti meja, kursi kantor, dan kebutuhan pabrik seperti meja, kursi pabrik, dan kebutuhan gudang juga. Next. Nah, ini adalah di fase yang terakhir, yaitu pada tahun 2027, di mana kita tetap ada penambahan-penambahan karena ketika ke fase ini jumlah staf dan jumlah operator di pabrik bertambah, maka dari itu beberapa jumlah fasilitas juga bertambah. Baik, sekian dari rekapitulasi biaya. Baik, bisa dibawain lagi. Oke, berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada perkataan yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.